Oke, yang di kelas, yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur la wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin adik-adikku yang di rumah ataupun yang di kelas, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci, segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala curahan rahmat, curahan nikmat. Kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi keinginan kuat untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salah satu di antaranya adalah menuntut ilmu. Tentu ilmu agama pasti lebih afdol tingkatannya daripada ilmu umum yang kita bahas. Meskipun seperti itu, kita yakin bahwa semua ilmu datangnya dari Allah. Maka kita berdoa, Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah, tambahkanlah kami ilmu darimu, dan rezekikanlah kepada kami pemahaman terhadap ilmu tersebut. Melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, kita ngebahas tentang apa kemarin? Pengertian usul fikih. Sekarang kita masuk ke pengertian usul fikih. Belum ya. Itu nggak nyala. Dibuktikan kan ya? Oh, udah sip. Ini mau dibuktikan. Balik lagi nggak mau dibuktikan berapa? Ya, ini nanti kita nggak bahas tentang hukum. Kemarin kan kita tahu ya, usul fikih itu pembahasannya cuma 3 aspek saja. Pertama, aspek hukum. Hukum teh apa saja kemarin kita sudah belajar ya, yang di rumah juga, mudah-mudahan masih ingat. Ada aspek dalil, contohnya Al-Quran, hadis dan sebagainya. Yang ketiga, alat atau rumus bagaimana kita bisa menggali dari dalil supaya menghasilkan hukum. Jadi kita belajar paculnya, usul fikih itu paculnya. Kita belajar dalilnya itu tanahnya, apa yang ingin dihasilkan, apa yang kamu ingin cari dari tanah. Misalkan emas, maka emas adalah hukumnya.
Jadi alat itu usul fikih, dalil itu Al-Quran, hadis dan sebagainya. Maka yang kita inginkan dari tanah lewat alat pacul kita adalah hukum emasnya. Atau misalkan pengen nyari singkongnya, berarti singkong itu adalah hukumnya. Kita ngebahas dulu sebelum panjang lebar ke alat usul fikihnya. Kita harus paham dulu hukum itu apa saja. Masih nggak keluar? Padahal udah duplikatnya. Bentar ya. Ini materinya nggak kelihatan. Apa itu hukum? Kita bahas apa itu hukum. Hukum secara bahasa. Kalau kamu nggak kelihatan di depan ya, tapi nanti mudah-mudahan selesai. Hukum itu secara arti bahasa Arabnya ya, itu artinya memutuskan atau mencegah. Berarti secara bahasa Arab, al-hukmu itu artinya mencegah atau memutuskan. Saya contohkan kemarin hukum itu ya, putusan hukum di dalam pengadilan. Contoh, Afgan terdakwa, dia misalkan mencuri telur bebek gitu, mencuri telur bebek gitu ya. Akhirnya terdakwa dipanggil ke pengadilan, maka hakim di situ memutuskan, Afgan saya penjara selama 2 menit. Putusan hukum ya. Berarti hukum itu artinya hakim memutuskan putusan kepada Afgan untuk dipenjara selama 2 menit karena mencuri telur ayam misalkan. Itu artinya gitu. Kenapa dikasih hukuman Afgan ya? Agar menjadi contoh mencegah orang mengikuti apa yang dilakukan oleh Afgan. Jadi gini, intinya gini, ketika Afgan di penjara itu seolah-olah mengumumkan bahwa hey, siapa yang mencuri seperti Afgan maka hukumannya akan penjara. Kira-kira kamu mau nyuri lagi nggak telur ayam? Nggak ya, mending nyuri yang lain ya, yang lebih gede ya, daripada telur ayam di penjara 2 menit. Paham ya? Itu hukum secara pendekatan bahasa Arab. Lantas hukum yang dimaksud dengan usul fikih apa? Apakah sama atau beda? Kita lihat di sini. Hukum secara terminologi atau apa yang dimaksud dengan hukum menurut usul fikih itu adalah bahasanya gini, khitab Allah. Khitab Allah itu perintah Allah yang mengatur semua amal perbuatan manusia, baik yang berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, takhyir, boleh memilih kamu mau lakukan atau tidak, atau wad'i, menetapkan udah bisa kayak gini. Enggak. Atau udah ya? Alhamdulillah. Nggak usah share screen ya? Bisa share screen nggak? Apa? Nggak usah ya, itu aja ya. Oke, kita bahas bentar ya. Iya, baca Quran dulu. Nih, nanti saya share ini ya, materinya.
Lihat bentuknya nanti gini. Ini kelihatan ya. Oke, kelihatan nggak? Jelas ya? Jelas ya? Secara terminologi itu bahasanya sebetulnya kalau bahasa Arabnya pendek ya. Kalau bahasa Indonesia saya ditambahkan penjelasan. Contoh gini, kitab atau kalam Allah yang mengatur amal perbuatan. Nah ini aja. Saya kasih tanda merah biar lebih fokus kepada kata-kata yang jelasnya ya. Bentuknya gini. Oke. Nah, yang dimerahin ini ya, fokusnya ya. Lihat, ini wad'i maksudnya. Ada beberapa unsur yang kalian harus tahu. Pertama, hukum itu adalah kalam Allah, perkataan Allah, perintah Allah yang mengatur amal perbuatan. Kitab Allah tentang amal perbuatan yang nantinya amal perbuatan itu hukumnya apa? Pertama, bentuknya perintah atau larangan. Perintah nanti hasilnya adalah wajib, larangan hasilnya adalah kalau kamu dilarang berarti hukumnya apa? Kamu jangan makan daging babi berarti hukumnya apa? Haram. Kemudian ada pilihan, kamu boleh lakukan, kamu boleh tidak lakukan. Contoh, sholat duha hukumnya apa? Sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah, maka boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Makan petek sebelum sholat, apa hukumnya? Makruh. Kade makruh itu boleh. Sebetulnya gini, lebih baik ditinggalkan meskipun kalau dilakukan tidak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Atau nanti bentuknya wad'i, itu kita menentukan rukun dan syarat sesuatu. Kita pernah belajar waktu SD, mungkin waktu SD kayaknya. Kalian pernah belajar agama tentang apa itu syarat sholat? Pernah belajar? Pernah belajar? Yakin ya? Apa syarat sholat? Pertama syarat sholat apa aja? Ada berapa syarat sholat? Ada berapa? Pernah belajar kan? Kamu sering sholat ya? Udah pernah sholat ya? Dikit diajarin nggak syarat sholat apa aja? Yang di rumah bisa dibantu? Boleh jawab? Apa aja syarat sholat salah satunya? Syaratnya apa syaratnya? Agama Islam. Apa? Beragama Islam. Beragama Islam. Agama Islam. Syaratnya agama Islam. Masa agama Hindu mau sholat ya? Betul. Pertama itu. Yang lain? Wudu. Berarti harus punya apa lagi? Wudu. Wudu juga ya. Kita harus punya wudu. Itu syarat sholat. Apa lagi? Kok nggak ada yang jawab lagi? Selain agamanya Islam, ya nggak mungkin ya agama yang lain sholat ya. Masa agama Berakal tad. berakal? Jangan orang gila nggak boleh ya. Ya, berakal. ODGJ orang derita gangguan jiwa itu nggak boleh sholat. Bukan nggak boleh sholat, nggak bisa sholat ya. Gimana cara sholat? Apalagi? Masih ada lagi beberapa syarat sholat. Apalagi? Bayangin, kamu udah tahu syaratnya harus agama Islam.
syaratnya berakal, kemudian punya wudhu, apalagi kebayang ya syarat Menghadap kebayang ya? kiblat. Apa? Menghadap kiblat. Ngadep Menghadap kiblat, kiblat. ngadep kiblat. Syarat salat ya. Masa kamu ngadep sholat kemana aja? Pasti harus ngadep kiblat. Jadi sebelum sholat itu ngadepin dulu ke kiblat. Jangan kamu belum jawab apa? Belum ngadep kiblat udah Allahu Akbar. Nyari kiblat di mana gitu? Gak boleh. Harus nyari kiblat. Terakhir, satu lagi. Syarat sholat apa? Harus Bersuci sesuai tadi kayak waktu, wudhu ya. bukan Pak? Bersuci betul. Bersuci itu termasuk wudhu, mandi junub dan tayamum sebagainya. Betul. Yang lain, Pak? Masuk waktu sholat. Sudah betul. Niat termasuk ada yang bilang syarat, tapi ada yang juga bilang rukun. Niat dulu sholat. Niatnya apa? Sholat. Niatnya ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala. Tadi betul terakhir nih sebelum terakhir niat kita niatnya ikhlas karena Allah. Jadi kita ibadah karena Allah. Kemudian yang terakhir tadi sudah masuk waktu sholat. Mungkin ya kita sholat duhur jam 10? Enggak. Sholat subuh jam 2 malam? Enggak. Kita harus nunggu dulu apa pertanda masuk waktu sholatnya? Azan. Kita harus nunggu azan baru sholat. Nah itu yang dimaksud dengan syarat. Paham ya? Kan kamu juga sekolah mau daftar di sini ada persyaratan, ada ya? Jika persyaratannya harus ada ijazah apa? Ijazah negeri dari SD, ada apa? Punya kartu keluarga, punya akte kelahiran. Kan harus ada akte kelahiran. Khawatir kamu lahirnya dari batu, harus ada akte kelahiran. Jadi ketahuan nama orang tua kamu siapa, alamat di mana. Paham ya? Jadi hukum itu bentuknya bisa dua macamnya. Pertama hukum taklifi. Nanti kita belajar, nanti ada materi ya. Taklifi itu ngebahas tentang wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. 5. Kemudian kita belajar wad'i, kita belajar sebab, kita belajar syarat, kita belajar mani, penghalang. Contoh penghalang kayak gini. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Tapi ada sholat 5 waktu yang haram. Kelas lagi. Ada nggak sholat 5 waktu yang haram? Ada. Bagi siapa? Tidak. Bagi yang head. Betul ya? Bagi yang head, sholat 5 waktu itu hukumnya haram. Kok haram tadi ya? Kalau yang head maksain sholat, maka justru dia mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Anehnya, betul sholatnya dapat pahala, kamu mah kalau lagi head dapat dosa. Maka hukum 5 waktu hukumnya bisa jadi haram khusus bagi yang sedang haid, sedang nifas ataupun yang lain. Nah itu yang disebut dengan penghalang. Penghalang seseorang melakukan hal yang wajib. Di depan. Di depan. Itu mah pindahin aja. Bukunya pindahin aja. Gitu. Ini seorang lagi datang di kelas, berarti ada 5 orang di kelas ini. Siapa nama kau? Maulana. Maulana dari mana rumah? Rumah dari mana? Jalan Ciwastra. Oh, Jalan Ciwastra. Ya, kita datang lagi teman di kelas Maulana dari Ciwastra. Ini mudah-mudahan yang di rumah ya, kita rolling. Jadi Ustaz bisa kenal semua. Paham dari sini? Paham ya? Hukum ada berapa? Hukum taklifi ada berapa? Ulangi lagi, hukum taklifi ada berapa? 5. 1 Wajib. 2 Sunnah. 3 Makruh. Oke, makruh haram. 4
Mubah. Lima. Haram. Oke. Favorit tadi sekali lagi. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sekali lagi. 5 sebutin. 1. Wajib, sunnah, Sunnah, haram, mubah, mubah, makruh. Setelah makruh, mubah. Oke. Itu adalah taklifi. Ada juga wadi, nentuin mana syaratnya apa aja, sebabnya apa aja. Ada nggak penghalang seseorang melakukan itu? Penghalang seseorang melakukan itu. Maka kita akan masuk ke pembagian hukum. Saya belum selesai ini ya. Maaf salah. Ya. Pak, buram gambarnya. Kenapa? Buram gambarnya. Buram gambarnya. Ah, kamunya yang buram. Oh, tadi sinyalnya yang tadi. Oh. Ketut. Bentar ya, nanti benerin dulu bentar. Sekarang jelas nggak? Yang di rumah? Jelas. Oh, oke. Jadi tadi teh ada pembagian hukum Pembagian hukum itu terbagi kepada 2. Ada taklifi, ada wad'i. Taklifi bentuknya ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Nanti materi bisa ya di belakang. Kalau wadi ada berapa? Tadi deh, bentar ya. Mana ini? Oke, ini. Satu sebab, 2 syarat. Kalau wadi 1 sebab, kemudian 2 syarat, kemudian 3 air. Bukunya ini mani 3 ya, mana dulu? Oke. 3 mani. Oke. Nanti kalau saya tulis dulu ya. Nanti materinya di share, kalian nulisnya nanti latihan ulangan aja, latihan normatif. Nanti ada pertanyaan dari Ustaz. Nanti bukunya apa? Dijawab di buku masing-masing. Nanti dikirim ulang ke classroom ya, biasa seperti kemarin. Jadi kemarin ngerjain tugas kan ya, usul video ya. Nah sekarang nanti minggu depan mungkin ada lagi tugas seperti itu, nanti tulis. Pertanyaan sekarang, apa itu wajib? Apa itu wajib? Ada yang tahu? Harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan mendapat dosa. Apa? Harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan mendapat dosa. Betul. Sesuatu
yang jika dilaksanakan maka dia mendapatkan apa? Pahala. Jika ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Sunnah. Apa sunnah? Jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak apa-apa. Oke, jika dilakukan mendapatkan apa? Jika dilakukan tidak mendapat apa-apa. Terus jika dilakukan mendapat pahala ya? Jika dilakukan mendapat Mendapatkan pahala, pahala. Jika ditinggalkan jika tidak apa-apa. apa? Jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Oke, lanjut. Haram. Tidak boleh dilakukan. Hal yang tidak boleh dilakukan. Hal yang tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan justru mendapatkan dosa. Oke, Dilakukan mendapatkan pahala. Terima kasih. Mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Ya, sesat. Mendapatkan Oke. pahala. Oke. Masya Allah. Jika dilakukan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala, gitu ya. Makruh. Makruh apa? Kita apa? Jika dilakukan tidak mendapat apa-apa, Tidak dilaksanakan juga tidak mendapat apa-apa. bener kayak gitu? Kalau dilakukan tidak mendapat apa-apa, kalau ditinggalkan juga tidak dapat apa-apa gitu? Ya, Gitu. Bukan. Justru kalau jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Jika dilakukan tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat pahala atau dosa. Jadi kebalikan dari sunnah ya. Terakhir mubah. Mubah apa mubah? Apa mubah? Kalau Halo, mubah apa? Ada yang tahu di kelas? Mubah apa? Halo, halo. Mubah apa? Mubah itu apa? Kok pada bola gitu? Dimas Setia. Apa yang kau tahu tentang mubah? tahu Pak. Tahu. Tahu. Oke, makasih kalau Dimas. dilakukan mendapat Apa? Di mute tuh, di unmute dulu. Apa? Saya kalau dilakukan mendapat pahala, jika tidak mendapat dosa, bukan Pak? Bukan. Itu mah tadi apa? Wajib. Sia-sia tadi. Sia-sia maksudnya? Iya, itu mau merekam lah. Dilakukan tidak dapat pahala, tidak dilakukan juga sama. Nama dalangnya sih. Oke, iya. Jadi mau dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapatkan
pahala ataupun kayak apa yang mubah ya? Contoh yang kalau kamu lakukan nggak pahala, kamu lakukan juga, kamu tinggalkan juga nggak akan dosa. Atau kamu mau lakukan juga nggak dosa, mau tinggalkan juga nggak dosa. Apa cik? Apa cik? Apa contohnya cik yang mubah? Ada yang tahu? Kamu lakukan nggak apa-apa, kamu tinggal juga nggak apa-apa. Apa? Oke, contoh yang mubah, makan 2 kali sehari, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak makan 2 kali sehari boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau kamu nggak makan sebulan nggak boleh ya. Boleh nggak makan sehari 2 kali? Boleh nggak makan kayak gitu juga? Dosa nggak kalau ninggalin makan sehari 2 kali? Enggak. Yang dosa mah kalau kamu nggak makan sebulan, dosa karena kamu pasti bakal mati, karena kamu sama dengan cari mati, bunuh diri. Paham ya? Gini, manusia itu sebetulnya hidup bukan dari makan, dia hidup dari minum. Makanan yang kamu makan itu semua dirubah menjadi cairan. Pernah belajar ya? Karbohidrat yang kamu makan nasi, rubah jadi zat karbohidrat ya, cair, menguap dan disebarkan di seluruh tubuh kamu. Jika kamu kalau nggak makan 3 hari nggak mati, tapi kalau nggak minum 3 hari mati. Paham ya? Jadi contoh mubah itu makan 2 kali sehari atau nggak makan 3 kali sehari, itu hukumnya mubah. Boleh kamu lakukan, boleh kamu mau kamu lakukan juga nggak pahala, mau kamu tinggal juga nggak apa. Tapi dalam Islam ada yang namanya niat. Nah, niat deh. Tadi niat ya. Kalau kamu niat makannya karena Allah, maka makanan pun yang tadinya mubah bakal berpahala. Sekali lagi. Tadi kan makan 3 kali sehari hukumnya apa? Mubah. Kalau kita lakukan ada pahala enggak? Enggak. Dapat dosa enggak? Enggak. Kecuali kalau makan daging babi beda lagi ya. Ini mah makan 3 kali sehari, kamu lakukan enggak aja enggak dosa. Tapi kalau sebelum makan kamu niatkan makannya karena Allah, maka makananmu ya, makan itu menjadi berpahala. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niat. Semua amal perbuatan tergantung kepada niat. Niat makan kamu kan niat makan beda-beda orang-orang ya. Ada yang karena lapar, tuh ya, karena pengen eksis di Instagram makan spaghetti, gitu ya. Pengen keren kayak orang-orang, pengen disebut orang apa? Enggak kuper, kurang pergaulan. Masa orang Bandung nggak tahu, misalkan contoh, masa orang Bandung nggak tahu masakan apa? Cimol Bandung misalkan, atau nggak tahu masakan apalagi di Preman Pensiun apa? Pernah nonton Preman Pensiun? Kicimpringnya siapa? Kicimpring apa? Kicimpringnya itu kan gitu ya. Kan ada beda-beda motif seseorang untuk makan. Ada yang karena lapar, ada yang karena pengen gaya, ada yang pengen kuliner, jalan-jalan nyobain beberapa makanan yang berbeda-beda. Itu semua mubah. Itu semua hukumnya mubah. Tapi kalau mubah itu diniatkan karena saya makan, ya Allah saya makan itu motifnya
supaya saya punya tenaga untuk beribadah kepadamu ya Allah. Oh, beda lagi. Itu makannya berpahala meskipun secara asal hukumnya mubah, dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Paham ya? Cing. Kira-kira contoh apa lagi yang mubah? Contoh yang mubah apa lagi? Contoh yang mubah selain makan. Selain makan. Main pak. Apa? Main. Apa nggak kedengeran? Main pak. Main pak. Main, tuh. Main hukumnya mubah. Asal jangan mainin orang ya, mainin perasaan orang nggak boleh ya. Kalau main boleh. Main ke mall, main ke masjid, main ke lapangan futsal, main kemanapun itu boleh. Ya. Itu hukumnya boleh. Mau main, mau nggak main nggak masalah. Mau main mabar misalkan nggak masalah selama tadi tidak mengganggu ibadah kepada Allah. Nonton bola boleh? Boleh. Boleh, sudah boleh nonton bola. Ditarik boleh. Tapi kalau gara-gara nonton bola kamu lupa sholat, kamu lupa sekolah, kamu lupa ngerjain tugas yang diwajibin sama yang ditugasin sama guru, kan itu jadi masalah. Oke? Jadi main selama tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu ibadah, maka itu hukumnya nonton bola, mabar, itu sebetulnya awalnya boleh. Cuma nanti kamu harus bijaksana bagaimana menggunakan, bagaimana main. Jangan sampai mainnya sampai jam 3 subuh, main jam sampai 3 subuh, tidur saat subuh kira-kira bangun subuh nggak ya kira-kira? Enggak ya? Saat subuh nggak kira-kira? Enggak. Bangun subuh juga enggak. Jadi memang sekarang di zaman teknologi, sekarang rame game-game sedang rame, itu bagaimana kita belajar bijaksana saja, bagaimana kita belajar mengatur bagaimana kapan kita harus main, kapan kita harus belajar, kapan kita harus istirahat. Memang sekarang ada ini ya, istilahnya kalau di game itu ada event-event yang kamu harus datang gitu, itu jadi masalah itu yang mengganggu pengaturan waktu kita. Tapi ya saya bilang tetaplah kalian harus bijaksana menggunakan teknologi yang hari ini. HP memang itu memudahkan, tapi terkadang itu memudahkan kamu belajar, memudahkan kamu dapat manfaat, memudahkan informasi dari seluruh dunia. Tapi terkadang itu juga memudahkan kamu untuk maksiat, memudahkan kamu untuk bikin ngegosip, ya, bikin berita hoax disebarin, yang paling gampang. Itu juga bermasalah. Jadi bagaimana kita belajar bijak, karena kita ini udah kelas 7 ya, bukan lagi anak SD yang apa-apa pokoknya disuruh si A, apa-apa disuruh. Kenapa kamu kayak gini? Gak dikasih. Kenapa kamu kayak gini? Disuruh sama si A, bukan seperti itulah. Apa yang kamu lakukan semua adalah tanggung jawab kamu. Jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi keadaan atau lingkungan. Tetap kamulah yang bertanggung jawab. Siap? Insya Allah. Pokoknya hati-hati. Kenapa itu? Siap yang dulu ya, siap ya. Mau maju. Udah nggak mau diem ya. Oke. Paham ya? Mudah-mudahan seperti itu.
Jadi Pak izin toilet, mangga, Mas, mangga. Udah pulang lagi. Ya. Jadi intinya nanti kita belajar hukum ini kita harus lebih lagi bijak dalam melakukan sesuatu. Kita harus tahu hukumnya haram, maka kita harus bijak, harus tinggalkan itu. Ketika kita tahu itu wajib, maka kita harus sekuat tenaga melakukan itu. Ketika kita tahu itu sunnah, maka sebaiknya lakukan itu meskipun jarang. Jangan sampai sama sekali ditinggalkan. Kalau kita tahu hukumnya itu makruh, maka sebaiknya meskipun seringnya kamu harus tinggalkan daripada lakukan. Kalau kamu tahu itu mubah, maka niatkan semua yang mubah karena Allah, biar yang mubahnya dapat pahala. Gitulah. Jadi nanti tujuan kenapa kita belajar hukum itu apa saja, bagaimana hukum wadinya, bagaimana, itu biar kita bisa berlaku seperti orang bijak. Karena kamu sudah dianggap balik, sudah gede kamu sudah usia yang tepat ketika kamu mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Beda sama anak SD ya, kelas 1 gitu ya misalkan ya. Kenapa kamu main air? Ramai kan gitu ya. Bukan lagi seperti itu. Bukan lagi seperti itu. Kamu harus tanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Jadi itulah kita kenapa perlu pertama kali kelas 7 harus tahu tentang hukum, karena nanti itulah yang menentukan perilaku kamu. Kalau kamu tahu bahwa misalkan ya, buah hasil nyolong itu haram. Buah hasil nyolong itu haram. Maka kamu akan bijak. Oh, kalau gitu bagaimana supaya si buah itu halal? Izin dulu. Pak, beda ya. Jadi memang terkadang hukum itu memberatkan. Hukumnya biar dia contoh ada aturan. Hukum itu aturan ya. Aturan sekarang PPKM diperpanjang. Waduh, riuh lagi kan. Tapi memang kalau kita teliti, oh ternyata itu untuk kebaikan kita bisa. Supaya misalkan tadi hukumnya yang buah hasil nyolong itu haram. Maka kamu tahu bahwa kalau kamu nyolong makan itu, maka makanmu berdosa. Maka supaya kamu tidak berdosa, kita pengen buah itu, maka terlebih dahulu kita izin dulu kepada pemilik buah tersebut. Maka setelah diberi izin, maka yang tadinya haram menjadi halal. Oke, bisa pahami di sini ya. Jangan Ustaz diajar hukum itu intinya. Tapi yang tahu dia sunnah, maka lebih baik kamu sering lakukan daripada sering kamu tinggalkan. Salat tahajud hukumnya apa? Sunnah. Tapi jangan gara-gara sunnah kamu tinggalin terus dah. Udah tahajud mah sunnah. Enggak gitu juga. Justru semakin kamu banyak lakukan semakin baik. Tapi kamu harus yakin bahwa salat tahajud itu hukumnya sunnah. Yang enggak tahajud pun jangan terlalu kamu pukul-pukul ya. Oh, dipukul tahajud gitu. Enggak boleh. Karena ibadah tidur pun itu termasuk ibadah. Yang tidur boleh, yang tahajud boleh, tapi pasti yang lebih baik yang mana? Yang bertahajud. Maka minimal atau seminggu sekali Pak kita pernah tahajud. Berat kan? Sebulan sekali ya? Bisa? Berat kan? Atau 2 bulan sekali bisa? Belajar step by step. Dan sholat duha misalkan seminggu sekali bisa? Asal jangan setiap hari ya. Soleh ting. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, naik gitu. Naik seminggu 2 kali, naik 2 minggu 2 kali, naik sebulan 2 kali gitu ya. Terus itulah hal yang sunnah. Tapi ada yang ini unik.
Sikat gigi sebelum sholat hukumnya apa? Oke, ini penutupan ya, materi terakhir sebelum saya tutup. Ari sikat gigi sebelum sholat itu hukumnya apa? Bersiwak sebelum sholat itu hukumnya apa? Hah? Sunnah. Sunnah. Rasulullah bersabda, laula asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak fi kulli waqti shalat. Jadi gini, kan anjuran dokter mah sikat gigi itu sehari 2 kali, anjuran Rasulullah sehari 5. Lebih baik mana? Anjuran dokter, anjuran Rasul? Anjuran dokter, anjuran Rasul? Anjuran Rasul. Pasti anjuran Rasul. Tapi sekiranya kamu sulit melakukan 5 kali, maka minimal sehari 2 kali. Oke? Kapan yang baik? Sebelum sholat subuh dan sebelum sholat isya. Pagi dan malam. Sebelum paginya sebelum sholat subuh, malamnya sebelum sholat isya. Maka itu kamu dapat sunnah Rasulnya, dapat anjuran dokter giginya. Paham ya? Jangan dan sikat gigi mah sunnah tinggalkan we. Sebulan teh nyikat gigi bisa. Boleh enggak? Dosa enggak? Dosa enggak? Enggak. Oke, segala karena enggak sikat gigi enggak dosa. Cuman kebayang kalau kamu lagi pakai masker, kamu kebayang kamu lagi pakai sebulan kamu kasih sikat gigi, cobain pakai masker keluar. Siapa yang rugi? Siapa yang pingsan kira-kira? Ya kamu yang menghirup udara segarmu sendiri. Kan pakai masker sendiri ya. Beda kayak dulu kan nggak pakai masker. Ngobrol sama teman deket-deketan ya. Sekarang kan jaga jarak. Kan nggak akan ketahuan kita bawa mukanya. Dulu kan kalau ngobrol barengan di kelas kan keren, depan banget. Ketika itu sebenarnya nggak dosa, cuman masalah nggak buat kita? Masalah. Paham ya? Jadi sunnah itu bukan sama sekali tinggalkan, tapi sering-seringlah kamu lakukan. Belajar ya, seminggu sekali kamu sikat giginya. Belajar, ikutin sunnah Rasul. Jangan anjuran dokter saja. Sikat gigimu, meskipun nanti gini, sholat subuh kan saya nggak mandi, biasanya saya sikat gigi itu pas bareng sama mandi. Kamu lakukan seperti ini. Sholat subuh itu sebelumnya pas wudhu sikat gigi dulu. Nggak apa-apa nggak mandi juga. Memang wajib sikat gigi disatuin sama mandi, nggak juga ya. Maka sebaiknya bangun sholat subuh kamu sikat gigi. Biarin mandinya nanti. Kalau udah agak terang ya, agak terlalu dingin. Tapi usahakan sikat gigi sebelum sholat subuh. Tadi saya biasanya sikat gigi sebelum tidur. Sebelum tidur biasanya jam 10 dan sebagainya ya. Usahakan saya tarik, jangan sebelum tidur. Lebih baik sebelum sholat isya. Meskipun sebaiknya sebelum tidur pun kamu harus sikat gigi. Tapi kalau biar dapat sunnah Rasul, kamu sikat giginya sebelum sholat Contoh aku tadi gimana dah biasa sikat giginya jam 10. Boleh nggak sholat isyanya jam 10? Boleh nggak sholat isya jam 10? Ya boleh. Sholat isya jam berapa batasnya? Kalau sekali lagi. Setengah 11. Setengah 11? Enggak. Masa sholat isya jam setengah 11 malam? Jam 12 malam? Kata siapa? Tahu masa gue kamu ya sholat isyanya berapa? Jam 7. Jam 7. Jam 8 Ustaz?
Jam 8 malam? Jam 8 malam? Kata siapa itu? Jam 8 malam? Cik, saya tanya dari awal. Sholat subuh batasnya sampai jam berapa? Oh, sholat subuh. Hah? Setengah 6, Pak. Sampai jam 6. Sebelum langit Ya, oke. Matahari terbit. Oke, ketika fajar muncul ya. Ketika ya kurang lebih jam 6 pagi ya. Kalau sekarang azan jam 5 kurang sekian, berarti jam 6 udah habis waktu subuh. Duhur, jam berapa? Jam 12. Jam 2. Bukan awalnya, akhirnya. Setengah 3, Pak. Waktu duhur itu sampai sebelum adzan asar. Jam berapa berarti kira-kira? Jam 3. Jam 3 lebih seperempat. Itu akhir sholat duhur. Boleh kan kita sholat duhur jam 2? Ya boleh, karena masih waktu duhur. Boleh kan kita sholat duhur jam 5? Enggak. Enggak lah, karena Tidak. Iya, karena sudah lewat waktu duhur. Sholat asar sampai jam berapa? Setengah 6 baru. Ya, sebelum 15.47. Oke, sebelum adzan maghrib jam 6 sekarang ya. Kira-kira jam 6 kurang seperempat hari ini. Maghrib sampai sebelum adzan isya jam 7 lebih seperempat. Pertanyaan terakhir, isya sampai kapan? Jam 12 atau subuh? Jam 11, Pak. Jam 11. Oh, Jam kalau 12. jam 12 sudah masuk besoknya gitu. Masalahnya kalau sholat pakai waktu hijriah, pakai waktu masehi. Nggak tahu. Kalau hitung waktu sholat itu perputaran matahari, perputaran bulan. Bulan. Berarti hijriah. Jam 6 maghrib itu sudah tanggal 1. Jam 6 maghrib itu udah masuk besok. Paham ya? Kamu 1 Ramadan. Jam 6 maghrib 1 Ramadan. Maka tanggal 2 Ramadan kapan waktu pertama kalinya? Maghrib lagi. Kayak Masehi jam 12 malam. Lewat 1 detik itu udah besok. Betul ya? Tanggal 1 itu jam 12.0001. Jam setengah 1. Tanggal 2 nya udah berapa berarti? Sama, lewat jam 12 malam. Itu lewat, jadi masuk besok tanggal 2. Kalau di hijriah hitungannya maghrib. Jam 6 maghrib. Berarti besok itu setelah 18.01 itu sudah masuk besok. Berarti isya yang kamu lakukan sudah masuk besok. Waktu isya sampai kapan? Besok. Ya sampai kapan? Sampai jam berapa? Gusti bagus. Sampai jam 6 lagi. Jam 6 subuh. Oke, Erik, ada yang berpendapat bahwa wajibnya sampai jam 12. Karena jam setengah 1 ke atas nanti bentar. Karena jam setengah 1 ke atas sampai subuh itu waktunya sholat tahajud. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak, sholat isya itu berhenti semua sebelum sebelum adzan awal subuh. Jam berapa berarti? Kalau adzan subuh jam 5, adzan awalnya jam berapa kira-kira? Jam 4, sejam sebelum sholat adzan awal ya? Ya, jam 3. Malam mana? Biasanya adzan awal itu sejam sebelum adzan asli. Adzan awal itu sebelum adzan subuh.
berarti jam 4. Maka waktu sholat isya itu sampai adzan awal, atau bahkan ada yang berpendapat bahwa meskipun sudah adzan awal, kalau kamu belum sholat isya masih boleh sholat isya karena masih ada waktu extra time sampai adzan subuh. Paham? Paham ini? Di saat jam berapa? Sholat isya sampai jam berapa? Habis adzan. Sampai azan subuh. Sampai azan. Yang paling panjang ya, yang paling panjang. Tapi usahakan kita ambil yang paling pendek sampai jam 12 malam. Jadi usahakan sebelum jam 12 malam kita sudah sholat isya. Meskipun jam 2 subuh juga masih boleh sholat isya. Paham? Oke. Segitu saja pertemuan penjelasan di hari ini. Materinya nanti saya share di Google Classroom plus latihannya. Nanti kamu tinggal jawab, kirim jawabannya ke Classroom lagi. Sebelum saya tutup, ada 2 menit lagi. Boleh ada pertanyaan atau pernyataan? Yang di kelas ada pertanyaan atau pernyataan? Atau yang di rumah boleh? Pertanyaannya bebas. Mau di luar materi atau di luar pelajaran juga? Pak, kalau setiap sholat batasnya sampai azan lagi, Pak. Sekali lagi, ulangi. Apa? Jadi kalau misalnya sholat zuhur batasnya sampai azan asar gitu, Pak. Ya. Ya, pertanyaannya? Kok? Iya betul itu ya. Jadi adzan sholat zuhur itu batasnya sampai adzan asar. Iya gitu. Bolehkah kita ada sholat zuhur jam 2:30? Boleh. Karena masih waktu zuhur. Paham ya? Maksudnya jangan alasan kayak gini. Kadang ada orang kayak gini, bilang sholat zuhur itu jam 12. Kalau lebih jam 12 itu enggak, jadi gak mau sholat zuhur, enggak juga. Jadi ada batas waktu, awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Yang paling utama tentu sholat di awal waktu. Meskipun di tengah waktu itu boleh, di akhir waktu juga boleh. Extra time malah deh. Ada pertanyaan kayak gini, kan saya pernah sholat asar, sholat zuhur jam 3:20. Pas Allahu Akbar sholat zuhur ada asar. Nah, pas Allahu Akbar sholat zuhur ada asar. Kira-kira saya lanjutkan sholatnya atau saya berhenti karena sholat zuhur sudah habis waktunya? Apa saudara Rasul? Lanjutkan. Meskipun sudah ada, lanjutkan. Karena kamu sudah dapat waktu sholat zuhur meskipun sedikit. Waktu sholat zuhurnya cuma Allahu Akbar, hilang lah waktu zuhurnya. Lanjutkan. Bahkan sampai seperti itu. Tapi ulang coba nungguan ada 2 menit ada nih kita sholat zuhur. Allahu Akbar gitu. Dicobaan gitu terus. Ini terkadang itu kejadiannya tidak terencana ya. Kan kita nggak tahu waktu ya. Dulu kan nggak ada jam kayak kita ya. Dulu masih menggunakan sinar matahari. Kalau sinar matahari kita sudah nggak ada bayangan. Kita kan nggak ada bayangan itu jam 12 tepat ya. Bayangan kamu di bawah kaki kamu. Tinggal lihat. Kan bayangannya kanan depan dan belok ke kanan ke belakang gitu ya. Ada satu momen si bayangan tepat di bawah kaki kamu. Jadi nggak ada bayangan kaki kamu. Karena itu berarti si matahari tepat di atas kepala kamu. Melenceng dikit bayangannya, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Nggak ulang. Belum belajar IPA ya? Astronomi? Belum ya?
Di kita ada yang mau palat nggak pelajarannya? Belum ada ya? Nanti di mualimin kayaknya. Nah itu dia tentang waktu-waktu sholat yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau misalnya ketiduran bangun 2 menit sebelum adzan, kamu belum sholat, kondisi gitu nggak apa-apa. Tapi juga yang tadi ya, kamu sengaja nungguin extra time gitu ya, biar wah muadzin udah mau adzan nih, kamu sholat dulu. Ada? Sakit tuh? Karena waktunya sudah habis, pertemuan akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan ditulis sama Allah sebagai amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam yang di kelas nanti ke keluarga. Kita selalu doakan semoga selalu sehat. Yang di rumah salam ke keluarga, mudah-mudahan terus sehat dan kita bisa bertatap muka kembali di kelas. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.